Halo guys, kita akan membahas saham GDST Gunawan Dian Jaya Steel. Saham ini sangat menarik karena baru seminggu yang lalu kumdit dividen interim ya. Dan sekarang sahamnya turun seperti ini. Ini tentu saja sahamnya sedang disupport. Akan jadi pertanyaan bahwa ini akan lanjut enggak. Jadi saham ini adalah perusahaan produsen plat besi baja ya, plat baja untuk industri. Dan kita tahu kalau kita lihat ini adalah cat selama 5 tahun ya, 2020 Januari sampai hari ini Desember menjelang tutup tahun. Kita lihat saham ini sebenarnya sempat ekspansi kuat ya di sekitar kalau kita lihat beritanya di sini, Maret tanggal 24, struktur modal perusahaan melakukan belanja modal total 10 miliar untuk ekspansi plan 2. Jadi ini diperkuat, ini bulan Maret ya. Kemudian diperkuat dengan penyampaian public expose tanggal Agustus tanggal 3. Jadi ini memang melakukan ekspansi kuat. Jadi kalau kita lihat di sini pun di Maret itu sekitar di sini ya. Ini April, laporan keuangan Q tahun 2021, Q4, ini Q1 2002. Di Agustus ini ada public expose. Ini public expose menceritakan tentang ekspansi dia. Itu sebabnya sahamnya terdorong naik ke atas dan sampai di sini. Kemudian ternyata kita tahu memang yang pendapatan utama ini sempat naik kemudian mulai stagnan, itu sebabnya terkoreksi dan sempat fluktuatif tajam gini, karena ini adalah antara harapan dan kenyataannya gitu ya, karena baru saja public expose tentang ekspansi dia gitu. Akhirnya seperti ini, ternyata gagal mempertahankan pendapatannya, cenderung turun dan akhirnya turun. Dan yang lebih parah sebenarnya adalah ini mulai turun dan ini mulai berusaha didongkrak melalui dividen interim. Di dividen interimnya kita lihat beritanya ya. Di sini Desember tanggal 13 kemarin kumdit dividen interim hanya 7,5% dari harganya 100, jadi sekitar 7,5% ya. Ini ngotot sekali, walaupun kita lihat sebetulnya dia ini adalah kinerjanya. Kinerjanya sebenarnya sudah masuk di sana tadi ya, di chart. Ini lebih jelasnya. Net income-nya di Q3 ini negatif. Ini net income terakhir. Ini sempat naik dengan pembaruan mesin di plan 2 itu dan renovasi plan 1. Kemudian di sini ini adalah titik krusial. Ini saham ini bisa menjadi alami kedua. Kita tahu alami aluminium industri milik Mas Pion itu sudah 3 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, sudah disuspend karena berhenti berproduksi. Dan ini adalah sejenis dengan alami. Jadi ini sangat krusial sekali. Kita tahu bahwa industri logam ini dengan adanya Trump, dengan adanya perang dagang itu termasuk salah satu yang terdampak paling kuat, karena yang di obstacle oleh pemerintah Amerika itu adalah salah satunya industri logam Cina, dan itu akan mengalir produknya ke Indonesia. Dan itu sebabnya nggak heran kalau produsen aluminium terbesar di Asia Tenggara, alami itu sebetulnya produsen aluminium terbesar di Asia Tenggara, akhirnya tutup gitu. Dan ini Gunawan Jaya Steel ini sama sebetulnya bisa dibilang 11-12, karena ini adalah perusahaan logam, baja, lembaran, dan kita tahu produk Cina ini suka tidak suka akan membanjiri produk Indonesia, dan itu sebabnya
Ini seperti buah simalakama ya. Perusahaan sudah ekspansi besar sekali. Kita lihat total asetnya selama 5 tahun terakhir. Total ekuitasnya ini sekitar bulan tahun 2022. Ekspansi kuat. Tapi akhirnya net income-nya, revenue-nya sempat naik. Tapi biaya produksinya kalau kita lihat di grafik lainnya, kita akan lihat bahwa aset turnover-nya turun sangat tajam sekali, dan itu artinya perusahaan bisa berproduksi tapi nggak bisa jualan lagi. Kita nggak bisa komplain pemerintah ya, karena pemerintah masih sibuk dengan politik-politikan gitu, dikit-dikit lapor ke Solo gitu, udah nggak jelas itu. Dan ini sebetulnya sangat merugikan bagi industri gitu ya. Kalau ini tutup, ada satu lagi GGRP yang juga produsen baja juga sedang kelimpungan, kita tahu. Jadi ini juga akan terdampak oleh PPN 12%, karena kenapa? Ini terkena PPN 12% dan ini dijual ke industri langsung ke masyarakat gitu ya. Jadi nggak tahu lagi deh. Kalau analisa saya, sekarang analisa, nggak perlu curhat lagi sama pemerintah ya. Biar dia ngurusin politik aja tiap hari, bagi-bagi susu gitu. Nah, ini kita lihat sangat krusial sekali. Kalau kita lihat cash flow-nya ya. Ini adalah cash flow-nya, earning to price-nya mulai negatif, minus 8,19%. Kas bersihnya turun tajam, yang biru ini ya. Jadi ini kita analisa saya, saham ini akan banyak menderita dan sekarang sudah masuk ke harga psikologisnya, yaitu di harga 92. Harga 92 ini adalah harga psikologis support yang bisa jadi memburuk dengan cepat, karena ada dua indikator yang kuat, yaitu naiknya PPN 12% dan juga angka 100 ini menandakan bahwa magnitudenya sudah sangat negatif sekali. Jadi saya nggak mengharapkan saham ini akan makin memburuk, tapi sepertinya untuk menjadi lebih baik agak sulit gitu. Oke, thank you, see you next time. Semoga bagi yang masih pegang GDST ini menjadi bahan pertimbangan untuk hold atau close. Thank you, see you next time.